udah habis nih. Belum. Berita berikutnya tuh. Oh iya. Ah, ini ada berita kedua. Iya. Ini ada beritanya nih tuh. Penasaran ya, nungguin. Nih beritanya tuh. Bahaya. Semakin memanas perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Akhirnya Gus Samsudin membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ke pihak yang berwajib. Siapapun di media sosial, di channel YouTube maupun di media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Akang Abang kupas tuntas ya. Kok itu dilaporin? Berarti kalau dilaporin sudah ada kerugian yang di itu ya, yang di apa namanya? Yang dialami, Gus. Udah kan tadi udah ditanya sama si Ruben. Akang Abang. Gimana? Gimana tadi kita ngomong di sini? Lu gara-garanya. Gara-gara. Ya TikTok kan ngobrol depan gua dong. Kata dia ngomong sama lu. Kata depan gua. Kagak pernah gimana? Ini mau ditanya lah. Lu ngomongnya depan gua. Sorry, ini ada Gus. Ini topiknya lebih menarik ini, paham nggak? Ya makanya. Iya, jadi apa? Apa nyinyirannya tentang yang dilaporkan polisi? Lu nyinyir gua nanti yang enggak baikin. Kan lu tadi ngomong dari tadi. Nyinyir apa ini lu lihat sih? Gusnya. Udah. Oke, nih, waktunya habis. Ya. Ini bener Gus, bikin laporan. Nih dengar, bener bikin laporan. Iya. Di sini Jakarta. Di Polda Jawa Timur. Boleh nitip nggak 2 orang ini dilaporin juga? Lu denger kan tadi? Bisa jadi kalau Gus marah loh, dia marah loh, lu kasar kata Gus. Emang enggak, tadi aku cuma nyampein kata dikit doang. Iya, dia aku enggak Gus, aku diam aja dari tadi. Iya. Nah, Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik. Bukan Atau hanya apa? pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum gitu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, bukan. Ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal yang Itu yang lain. tertuju kepada pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa izin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya ingin tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya ingin saya tanyakan. Itu saja sudah. Jadi yang dilaporkan si pesulap merah kan? Sama Iya. Gus itu. Iya. Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk pesulap merah ini kan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri apa yang diungkapkan oleh pesulap merah, Gus ngerasa atau enggak? Iya, memang ilmu gaibiyah itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, ya dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika semuanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan semuanya kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniah, dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalurnya sendiri ya, yang bersifat sains dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sains ini tentang fisika Tapi dan Gus, lain sebagainya. seandainya ini kan masalahnya udah masuk ke saling lapor gitu, Gus sudah lapor. Tapi kalau misalnya ada titik temu, abis ketemu, udah ada tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya dia ini, bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Untuk Jujur ya, dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berulang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marcel ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan itu? Kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf, ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan di telepon, tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa, jalur hukum tetap jalan, begitu. Jadi pengennya segera bertemu lah, dimanapun tempatnya itu ya. Siap. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Siap. Tuh, tim, tolong siapin ya. Kita ketemu nih, lebih cepat lebih baik. Sabar, ini ya, biar masalah tidak semakin memanas atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Ini ada ungkapan dari si pesulap merah. Oh iya, kapan dia ngomongin? Keren. Di mana? Ntar di sini mau lihat. Mana coba? Nih, ini dia ungkapannya. Oh. Beneran. Jadi awalnya Masa bisa ketemu? enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya ini ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah.
buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Gitu. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh saya tanggapi? Boleh. Iya. Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah